Alangkah enak minum serasi. Waduh. Minum serasi berdaun telang. Kami haturkan terima kasih atas sambutan Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Tampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala yang kami hormati dan banggakan Kepala SMA Negeri 1 Tempilang Bapak Suryadi MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempilang beserta staf, yang kami banggakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Namang, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Namang yang hadir pada hari ini. Pertama dan utamanya, mari dengan tidak hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mempertemukan kita di tempat ini, di ruangan ini, di sekolah ini, SMA Negeri 1 Tempilang. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada nilai-nilai keberkahan, banyak nikmat yang Allah tebarkan, nikmat-nikmat semuanya yang kita cicipi, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keberkahan, nikmat iman, dan nikmat ilmu insya Allah nanti yang bisa kita dapatkan dari setiap hembusan napas aktivitas yang kita lakukan hari ini. Tidak sekadar rutinitas yang kita jalankan, lebih dari itu yang kita dapatkan pada kegiatan kita hari ini. Shalawat dan salam, mari tidak hentinya kita agungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita membantu beliau nanti. Kepala SMA Negeri 1 Tempilang dan Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru yang berbahagia, pertama pada kesempatan yang sangat baik ini kami menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Pak Suryadi yang sudah menerima kami. Kami kesini ingin belajar bagaimana sebenarnya implementasi dari kurikulum Merdeka. Ya, memang SMA Tempilang sudah 1 tahun berjalan, tentu sudah banyak warna-warna yang mereka dapatkan, pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan. Jadi dari inilah kami berpikir bagaimana guru-guru kami, paling tidak kami hadir hari ini kurang lebih ada 36 Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang hadir pada hari ini ingin belajar, ingin sharing, sehingga kami juga bisa bagaimana sebenarnya membangun karakter. Pertama tentu apresiasi, saya lihat sekilas Bapak mengerti tadi ya bagaimana kondisi dari depan termasuk kelas anak-anaknya. Ini mungkin membangun karakter itu rupanya memang perlu proses. Saya ngobrol tadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana anak-anaknya bisa seperti ini tentu melalui proses yang panjang, dan itu akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita belajar hari ini kita bisa dapatkan banyak hal yang kita dapatkan berkaitan dengan karakter ini. Kalau ilmu tadi saya ngobrol dengan Pak Suryadi, sebenarnya kalau kita yang di kampung ini sama-sama lah, tidak jauh-jauh beda, tapi bagaimana membangun image karakter itulah yang mungkin perlu kita tanamkan. Karakter Bapak Ibu guru, karakter siswa, seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah masing-masing ini. Nah, mudah-mudahan kita banyak belajar, nanti kami akan belajar banyak Pak Sur. Mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh kami, sehingga kami juga nanti bisa mengimplementasikannya di tempat kami. Sama belajar dari Bapak Ibu guru yang sudah 1 tahun belajar, mungkin menggunakan kurikulum Merdeka ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kami mohon maaf Pak Sur kalau dalam kita ini mengganggu aktivitas, ya aktivitas dari sekolah ini. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan tidak menjadikan sesuatu yang tidak bermakna. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan ini, kalau kita niat dan tulus, mudah-mudahan kita bisa melihat sekilas, tadi baru sekilas ya, oh gini cara ngajar, oh gini cara anak-anaknya, itu
baru sekilas. Yang lain mungkin kita paling tidak bisa membandingkan dalam tanda petik, oh gini prosesnya. Pembelajaran itu semuanya bergantung pada kita di lapangan nanti, tapi paling tidak bagaimana menerapkan tema-tema dalam konteks pembelajaran nanti. Bapak Ibu, saya berharap teman-teman bisa walaupun sekilas nanti berdiskusi dengan guru mapel masing-masing, bertanya dipulang bagaimana sih cara nilai anak, bagaimana saya bentuk raport, bagaimana karakter. Nah itu nanti pulang saya paling tidak guru kita sudah punya gambaran. Jadi saya maunya ngobrol lah, kalau tidak bisa dengan per individu, per kelompok mata pelajaran. Jadi kita bisa pulang telah tahu gambaran untuk kurikulum Merdeka ini penilaiannya seperti ini. Ya, untuk raport gambaran seperti ini. Untuk kalau ada istilah PTS, saya kalau baca di grup-grup kami itu PTS itu ya mau laksanakan boleh, tidak laksanakan juga tidak apa. Jadi tidak ada kehausan PTS itu kurikulum ini. Jadi ada sekolah itu tidak ada, jadi dia ngalir saja. Tugas-tugas hari itu termasuk. Tapi ada yang sudah terjadwal PTS-nya itu kembali ke sekolah masing-masing. Jadi tidak ini. Tapi kalau kelas 11, 12 yang masih kurikulum 13 ya tentu ada PTS. Nah, itu kira-kira gambaran-gambaran. Mungkin kita juga belajar dari SMA Tempilang nanti bagaimana sebenarnya yang sudah mereka laksanakan. Nah, ini nanti kami berharap kepada ibu guru dari SMA Tempilang, teman-teman semua, tolong kami dalam terpetik juga di-share, dibagikan ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya, sehingga kami juga bisa bergerak untuk membangun sekolah kami ke depan juga bisa sederajat dengan sekolah-sekolah hebat, sekolah maju itu. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi teman-teman dari SMA Negeri 1 Tempilang, kalau ada sikap, tingkah laku, mungkin perkataan kami nanti dalam prosesi kegiatan ini yang tidak pas, yang mewakili sekolah, kami mohon maaf. Ya, paling tidak kita belajar ingin maju sama-sama, kami niat ini ingin maju. Tidak ada di sini. Jadi kalau ada yang kami yang tidak pas, itu adalah kekurangan dari kami. Kalau ada lebihnya dari kami, itu memang titipan Tuhan kepada kami semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sering Pak ulangi, kalau kata ini, kalau pedang lukakan ke tubuh itu masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau kata lukakan hati, kemana obat akan dicari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Tempilang, Bapak Imani MPD. Luar biasa kata-kata terakhir kan Bapak Kepala Sekolah tadi ya. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempilang. Silakan Bapak Suryadi MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak sepuitis Pak Jumani, karena saya orang kimia. Berbeda Pak. Ini baik sudah luar biasa disuruh guru-guru pakai dasi. Udah sebulan ya? Udah 2 bulan. Jadi pengalaman pribadi Pak ya, kenapa kami pakai dasi ini? Ada seorang guru dia WA saya, Pak, coba kita pakai dasi Pak hari Rabu itu supaya agak elegan ya. Oke. Pak Agus ini nyari dasi dan baju Pak Suryadi di Tasmat Pak, pakai tutup Tasmat. Pak Agus no? Ya, pakai tutup toko itu. Saking pengennya komitmen nih Pak. Kata-kata kunci kita ada kementerian datang ke sini, kita harus tampil beda. Pak Agus beli baju saya sama dasinya itu di Tasmat hampir tutup sakingnya, tapi karena memang harus menanamkan komitmen bersama tadi pengen maju. Bapak Ibu hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Nah, jawabnya gitu Bu. Pagi luar biasa. Udah terbiasa dulu ya. Guru SMA 1 Tempilang betul lah, terkejut deh Bapak Komandan betul. Lupa udah jadi kebiasaan sekarang. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Beda, jantungnya juga beda Pak. Agak semangat kita. Yang saya hormati Pak Jumani selaku Kepala SMA 1 Namang, kemudian Pak Agus sebagai wakil kurikulum saya di sebelah saya, kemudian Ibu Yaya ini kebetulan dia membantu Pak Suryadi di bidang kesiswaan. Sengaja saya mengambil seorang perempuan untuk jadi
Jadi ini kalau kurikulum agak keras supaya menerjang ombak guru-gurunya itu yang agak-agak rewel gitu. Pak Karman ini sebagai wakil humas saya Pak. Jadi saya punya 3 wakil humas merangkap satras. Jadi ada 3 wakil saya sendiri. Bapak Ibu semuanya, termasuk wakil-wakil yang ada di SMA 1 Namang, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk Ayu Yani, ya, karena beliau adalah kakak kelas saya di Unsri kemarin, Ibu Aili, Bu Aili itu seangkatan saya di biologi Unsri seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin nggak bisa Ibu. Sejarah, saya kan. Boros. Ada Boros Syantini. Teman saya ngajar di THP dulu seperjuangan. Jadi kawan kalian Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak bercerita sih, Bapak Ibu sudah melihat sendiri. Sekolah kami ini sederhana Bu, beda lah dengan Namang SMA 1. Peka SMA 1 tetap bilang, kata-kata peka itu harus dibuang Pak. Peka itu seolah tidak percaya dengan sekolahnya, jadi sekolah penggerak. Ya, sebenarnya sekolah penggerak itu bukan dinilai dari hebatnya, enggak Pak, dia harus bertransformasi judulnya. Jadi sekolah penggerak itu adalah sekolah yang pengen bertransformasi. Slide-nya ada bagusnya. Pengen berubah gurunya, siswanya pengen berubah. Saya meyakini bahwa langsung aja dapat Pak. Ya. Saya selaku pimpinan di sini mau mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu datang ke sini. Sebenarnya saya malu Pak. Ini SMA Gantung juga mau ke sini. Aduh, di mana nanti? Malu lah, karena SMA Gantung itu bagus Pak. Bapak Ibu, banding dengan sekolah kita. Kalau saya nanti diundang ke sana mesti isi materi. Waduh, malu kami Bu. Kalau sudah apa-apa sudah kami pengen bukan yuk gedungnya, lihat pembelajarannya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi tutup mata ya kalau gedungnya beda sekali. Tapi saya berkeyakinan kepada teman-teman yang di sekolah saya itu, biarlah buruk, yang penting rapi dan bersih. Saya paling pantang kalau melihat permen apapun plastik di sekolah ini. Sampai saya ngepel sendiri Bapak Ibu, saya pel sekolah itu, kelasnya itu, anak-anak saya suruh nonton. Ya. Saya nonton, ngepel. Jadi sebenarnya kunci sekolah penggerak itu kita memang bertransformasi. Siapa yang bertransformasi? Ya gurunya, tenaga kependidikannya, termasuk saya kepala sekolahnya, termasuk wakil-wakilnya Bapak Ibu. Nggak bisa kita merintah anak kita megang tangan di dada, bisa. Mereka tidak akan ngikut. Dan yakin benar kira-kira Bu Yaya sering berargumentasi kalau kita tidak seperti itu tidak bisa. Dan alhamdulillah saya di depan ini Ibu Yaya, Pak Agus sudah melalang buana mengisi materi tentang sekolah penggerak ini Bapak Ibu. Saya kirim mereka kemana-mana. Dulunya pemalu-pemalu, Bu Yaya itu pemalu dulunya. Sekarang udah pede, udah mulai belajar. Pak Karman dulu pemalu Pak, sekarang udah pede dia, mau megang tidak mau belajar. Saya bilang kalau nggak bisa seperti itu nggak bisa Pak Karman. Nanti ada guru-guru saya, mereka lagi ngajar project, jadi nanti mungkin bercakap ramah Bapak Ibu guru semuanya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Saya yakin percaya Pak. Bisa. Pak Karman ini tiba-tiba tinggalnya. PP jangan sampai terlambat Pak Karman. Kamu wakil. Pak Agus seperti itulah. Pak Heri agak terlambat ya karena mau ngambil spanduk untuk menyambut rombongan Namang. Tadi mau ngambil spanduknya Pak. Sakit seperti itu. Jadi kita tanamkan seperti itu Pak. Anak-anak itu mereka beraktivitas sepatunya itu di luar. Bukan sekolah nyuruhnya Pak. Mereka lah. Yang Pak Suryadi itu nggak mau ada plastik di buku mereka, plastiknya itu. Jadi memang menanamkan karakter itu tidak semudah yang kita kira. Tapi kita harus menjadi teladan. Harus menjadi contoh. Siapa teladannya? Guru-gurunya. Saya mungkin agak belagak Pak ya, sedikit apa-apa, tapi memang kelihatan seperti itu. Guru-guru kami itu PBB-nya bukan tentara, ngajar Pak. Bapak Ibu ini duduk rombongan Bu Yaya ngajarnya. Ngajar PBB-nya. Berapa peloton kita ngirim? Berapa peloton Bu Yaya? 6. Kita ngirim berapa peloton kemarin? 6 peloton ya. Ibu-ibu ngajar, bapak-bapaknya sibuk membersihkan sekolah, ngajar PBB-nya. Bisa nggak? Bisa Pak. Kami ngajar. Tiap hari ngajar. Jam 1 sampai jam 4 kita belajar ya.
diatur memanage waktu 1 sampai 4 belajar, kemudian itu baru latihan PBB-nya setiap hari itu Pak. Alhamdulillah kami yang terbaik mungkin. Jadi sebenarnya mudah sekali sih, yang penting kita sama-sama memikirkan positif untuk sekolah, jangan berpikiran negatif, pikiran saja positifnya. Dan saya nggak pernah marah Pak, kalau semua udah marah beda. Kemarin tong sampah saya tendang Pak, jujur saja. Kalau udah lain nih Pak Karman, karena saya paling pantang lihat sampah berserakan. Walaupun sekolah kita ini buruk, tambah kali kotor, tambah kali jorok. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak bisa berpanjang lebar di sini. Nanti kalau memang Bapak Ibu mau, silakan Bapak Ibu untuk menggali informasi tentang proyek, kemudian tentang apa ya. Karena ada beberapa hal memang ada perubahan. Mungkin kalau rombongan Bapak Ibu yang Gurnamang ini kan di tahap kedua, sudah banyak sekali perubahan-perubahan Pak. Dari aturan, dari struktur dan sebagainya, dari CP, bagaimana bentuknya, udah banyak perubahan. Karena waktu itu kami di bulan berapa Pak Agus mulainya? Di bulan Agustus mulai ada goyang-goyang tentang kurikulum merdeka ini. Tadi saya bilang sama Pak Agus jangan putus asa ya, yang penting kita berada di jalur, ikuti terus segala macam. Dan kalau di Namang kemarin 5 hari Pak ya, komite pembelajarannya, pelatihannya 5 hari ya, kami 10 hari Pak, beda, jumlahnya juga berbeda seperti itu. Dan paling fatal kali pas saya dengan itu latihannya di pas libur, guru-guru hampir berjunguk muka kan. Pindah tangan pele itu jadwalnya dari kementerian, bukan dari Pak Suryadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya mudah sih Pak menanamkan apa ya karakter kepada anak itu. Anak-anak kami di sini ini manis-manis Pak ya. Dulunya memang nggak seperti itu, tetapi sering setiap minggu dikasih tahu gurunya. Saya bilang sama guru-gurunya, coba Bapak Ibu bercerita sekitar 10 menit atau 5 menit sebelum masuk kelas. Apa yang diceritakan? Kejadian-kejadian yang Bapak Ibu lihat di saat itu. Bercerita dulu. Jadi kita itu konsepnya apa kan bukan hanya ini ya, bukan hanya pengen pengetahuannya, yes, enggak. Karakternya harus dibangun. Pasti penting apa ya? Ada anak-anak yang kemampuannya rendah, kemudian sedang, tinggi. Kita masih memperlakukannya sama. Nah itu tidak boleh. Di sini dulu bullying luar biasa Pak, ngata anak segala macam itu. Sekarang mulai berangsur-angsur hilang di sekolah kita. Berangsur-angsur ya, berarti kan masih ada, tapi pelan-pelan. Sambil bercerita di depan mereka, tidak boleh nak gitu, kalau gitu, udah Pak, hanya sekali kan, kalau 2 kali baru bully, baru jadi mereka udah paham, seperti itu. Oh kalau sekali belum ya, kalau berulang-ulang kan artinya sudah gak bagus lagi, memang diolok-olok seperti itu. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf, ada kekurangan-kekurangan apapun yang ada di sekolah kami, terutama pelayanan, apapun itu bentuknya. Jadi jangan heran kami pakai dasi Bapak Ibu, memanglah paten, bukan hanya ini enggak. Setiap hari Rabu kami pakai dasi, ya. Saya lihat Pak Dipani pakai dasi ya, di statusnya itu, mana dasinya Pak? Karena bajunya warna ungu, tidak boleh pakai dasi, karena warna putih ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah hujan ya bagus, rezekinya nambah. Marilah kita sama, nanti ada guru geografi, kalau Ibu Yaya ini guru matematika, nanti belajar matematika bagaimana mereka mungkin kompetensi yang ada di dalam CP-nya sampai di mana, silakan bertanya ke Bu Yaya. Kemudian cara menyampaikannya kayak gimana, bagaimana asesmen diagnosisnya, baik non konektif maupun konektifnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melaksanakan itu di kelas 10. Karena wajib Bapak Ibu itu supaya kita tahu kemampuan siswa itu sampai di mana. Tetap akan dilaksanakan seperti itu. Kita sudah bagus kemarin, yang sudah ya, sudah melaksanakan diagnosisnya, literasi numerasinya bagaimana, itu dites semua tuh. Ditinggal, oh anak ini di level mahir, anak ini di level dasar. Harus tahu kita, baru kita masuk kelas. Nah, untuk yang kognitifnya, guru-guru masing-masing mapel yang ngetesnya minimal mapel yang ada di kompetensi yang ada di kelas 8 di SMP-nya dites. Jadi nggak bisa lagi kita misalnya menyalahkan anak, nggak bisa sampai. Ada pertanyaan waktu itu di air gas, Pak, seandainya kimianya
Kemana saya harus ngadu, Pak? Datang HP lah anaknya, Pak. Jangan ngadunya ke guru matematika, ngadulah kepada diri kita sendiri. Bagaimana nanti mengajari anak? Kan modelnya kan terdiferensiasi, nggak bisa disamakan rata. Itu hasil konsepnya nanti ke depannya. Yang lainnya kan Bapak Ibu udah oke lah, JP, DP, ATP segala macam. Yang jelas pesan saya pribadi, jangan sama ratakan anak Bapak Ibu. Karena berbeda-beda, kandungan kan beda perutnya, keluarga beda, otomatis beda semuanya. Tidak usah jauh-jauh Pak, kita yang sekandungan saja berbeda perangai anak kita. Pak Jumani ini punya anak berapa? 3. Berbeda-beda nggak? Beda-beda. Apalagi kandungannya beda. Maka Bapak Ibu terkonsepkan di pikiran Bapak Ibu bahwa anak itu berbeda. Nanti Pak Agus akan menyampaikan gimana sih caranya kalau mau ditanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya pengennya konsep dari sekolah penggerak itu adalah kepala sekolah harus melayani guru dan siswa, dan guru harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kalau nyuruh anak gotong royong, gurunya cuma di kelas nggak bisa, atau di kantor nggak bisa Pak, harus tunjuk. Saya pernah ngomong di sini Pak Agus sama ya, Bapak Ibu tolong pantau anaknya, nggak bisa seperti itu. Turun gurunya. Kadang-kadang lupa dengan identitasnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama membangun karakter. Karena kata Nadim itu Pak, kita harus membangun soft skill anak. Soft skillnya, dia peka terhadap lingkungan, peka terhadap dirinya sendiri, peka terhadap kondisi di lapangan. Jadi kami HP udah bebas anak-anak. Dulu ada rasa ketakutan guru-guru kita nih Pak untuk anak bawa HP. Kita kan ada 5 intervensi sekolah penggerak, yaitu konsultasi simetris, kedua pendampingan, ketiga paradigma baru. Gurunya harus paradigma baru. Keempat, data sekolah harus oke. Kelima, digital sekolah. Nah, di digital sekolah inilah yang saya bangun siswanya supaya bisa memanage. Kapan kita main Mobile Legends, kapan kita belajar dengan baik seperti itu. Jadi YP kami, alhamdulillah Pak, luar biasa. Kami anak-anak bisa main di kelas segala macam. Maka passwordnya sering diganti karena sering dipakai orang luar, udah terpakai banyak. Jadi kami ganti terus passwordnya seperti itu. Jadi titik-titik sekolah ini sudah dibangun oleh Pak Agus supaya mereka bisa main HP-nya untuk pembelajaran, buka YouTube segala macam. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa maju kita Pak. Jadi yang membangun karakter itu kan kita sendiri. Kadang-kadang kita nyerah, waduh kalau anak bikin film unyil-unyil, kita yang memberi masuk kepada anak-anak. Kalau ada di Google itu kan ada promosi obat kuat, kan otomatis kan gambarnya agak porno itu. Jangan dibuka, lewatkan saja itu karena kamu belum cukup umur. Setiap kali diberi pemahaman seperti itu, saya yakin dan percaya anak kita akan menjadi mental yang kuat. Daripada kita simpan-simpan mereka, kalau dia udah puas main di sekolah, mau HP-nya, di rumah mereka akan jenuh Pak. Daripada mereka di sekolah tak main HP sampai jam 4, di rumah dia tidurnya sampai jam 4 subuh. Kalau saya seperti itu berpikirnya, berpikir positif. Jadi anak-anak agak bahagia Pak kalau dipakai ini. Dan anak-anak saya manis-manis. Mungkin dikatakan tawuran tidak pernah, kemudian mereka berantem nggak pernah mereka. Sama-sama menjaga marwah sekolah penggerak. Saya bilang, malu kita kalau seandainya ada nada-nada negatif dengan sekolah kita. Alhamdulillah Pak, mereka luar biasa. Tepuk tangan loh untuk sekolah penampilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf seandainya ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Kemudian kepada Allah saya mohon ampun, saya tidak bisa berpuisi seperti Pak Jumani. Kalau Pak Jumani kan wajahnya seperti bahasa ya. Kalau saya ini wajah saya seperti analis kimia, berbeda, agak serius. Tapi saya mencoba untuk tersenyum supaya Bapak Ibu bahagia. Konsep sekolah penggerak adalah Bapak Ibu harus bahagia dan siswanya. Kalau Bapak Ibu merengut terus, tidak terkonsep bahagianya. Kan filosofi aja tuh sejahtera well-being ya. Harus bahagia, harus sejahtera. Sejahtera itu bukan ini baik Bapak Ibu, bukan, banyak faktornya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.